guys, now you're watching me again in the vlog 3. The vlog kali ini gua akan membahas topik yang sedang menjadi buah bibir di kalangan semua orang. Di rumah, di kampus, buka sosial media, itu semua orang ngomongin tentang topik ini. Topik apa? Begal. Semua orang ngomongin begal. Dan gue pertama kali dengar kabar begal itu emang dari Depok. Makanya itu gue merasa sebagai orang Depok, gue merasa terpanggil untuk menjelaskan fenomena begal ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin ada dari antara kalian yang belum tahu begal itu apa. Menurut KBBI, begal adalah begal penyamun, membegal, merampas di jalan. Sebenarnya begal ini udah ada di Indonesia sejak lama, tapi baru-baru ini aja pemberitaannya menjadi masif. Dan itu yang tadi seperti yang gue bilang, gitu, yang mulainya dari Depok. Sekarang kalau misalnya gue di kampus gitu ya, ada misalnya yang bilang Depok, itu pasti ingatnya adalah begal. Padahal Depok kan terkenalnya belimbing, tapi lebih terkenal begal sekarang. Jalan itu, begal. Begal itu bro, kalau makan terus kenyang, itu begal. Begal itu bro, biskuit yang enak banget dimakan kalau dicocol pakai teh. Gue tahu. Itu begal. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya akan membahas seluk-beluk tentang dunia perbegalan. Tapi sayangnya karena gue sebenarnya juga masih awam tentang begal-begal, karena gue juga belum pernah membegal motor gitu kan. Gue ada baik-baik. Jadi gue nggak bisa menjelaskan ke kalian. Nah, tapi gue sudah menyiapkan di belakang gue di sini ada kursi-kursi. Kursi-kursi ini akan diisi oleh narasumber sudah sangat berpengalaman dalam dunia perbegalan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut saja kedua narasumber kita. Nah, ini dia narasumber yang sudah gue panggilkan, begal-begal profesional. Ya, selamat datang pada narasumber. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Mungkin bisa perkenalkan dulu kepada pemirsa di sini. Ya, perkenalkan saya Ojai, begal senior dari Thailand Paris. Thailand Paris. Itu daerah operasinya Mas, kok jauh banget? Thailand Paris itu Tangerang, Indramayu, Pemalang, Pati, Gresik, Surabaya. Lah, itu mah Pantura kali Mas? Betul. Bilang aja Pantura kalau gitu mah. Udah. Kalau ini Masnya dari gimana Masnya? Assalamualaikum Mas. Saya Madun. Saya begal junior Mas dari Nagrek. Oh, ini bawa ini kenapa nih bawa ini? Iya Mas, ini saya mau cerita juga Mas. Sekarang itu susah Mas mencari uang Mas, apalagi barang-barang udah naik. Ya udah saya nyambi juga Mas akhirnya. Kalau malam-malam saya begal di Nagrek, nah siang-siang saya kembali ke sini jadi musisi jalanan. Oh, gitu juga ya. Luar biasa memang. Ekonomi mencekik semua kalangan. Oke mas kalian. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi gitu ya. Ini ada subscriber saya yang nanya. Sebenarnya saya juga bingung sih. Bedanya maling, rampok sama begal itu apa ya mas? Madun, kemarin terus vision komplek kan? Tidak bisa disamain gitu Mas. Nggak bisa disamain. Maling, rampok, begal tuh beda Mas. Kalau maling itu masuk ke rumah-rumah Mas, nggak gentle banget dia. Masuk nggak ketahuan, keluar nggak ketahuan juga Mas. Kalau rampok, ini lebih berat lagi Mas. Dia biasa tadi kan lebih besar-besar gitu, bang, gedung. Banyak lah contohnya yang besar-besar kayak gitu. Lebih gede lah income-nya biasanya Mas ya. Kalau begal Mas, begal nih spesialis di jalan Mas. Apa aja yang ada di jalan nih ya, kita begal semua. Motor, mobil, molen, truk yang mengaduk semen, kita begal. Bahkan kalau ada bahan Mas, isi juga kita begal Mas. Yang penting spesialis di jalanan gitu ya. Gitu Mas. Nah, sebenarnya begal itu juga kita punya ada semacam kemiripan Mas sama todong Mas. Todong? Todong. Jadi kita ada akreditasi yang bersama-sama gitu Mas. Ada akreditasinya juga mas? Ada. Jadi kita tuh punya akreditasi namanya ABET, akreditasi begal dan todong. Wah, baru tahu saya ternyata begal itu ada akreditasinya juga pemirsa. Kirain kampus saya aja yang punya akreditasi kayak gitu. Oh gitu. Emang Mas kuliah di mana? Itu masih mana sih? Saya ini kuliah di Bandung menurut saya mah. Wah, di Bandung ada juga tuh Institut Todong dan Begal. Paling bergengsi tuh Mas. Semua jurusannya sudah terakreditasi ABET. Kita berdua juga lulusan sama Mas. Bos nih gimana Bos? Saya dari Begal Engineering dan rekan saya dari BM. Begal motor. Spesialis motor itu ya? Wah iya Mas. Kayaknya mas ini udah sangat-sangat berpengalaman gitu ya? Tentu saja. Iya Mas, itu aja kita udah berpengalaman. Saya ini Mas ya udah 20 tahun Mas menekuni bidang perbegalan ini Mas. Saya
kayaknya masih ingat tuh ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu. Oh, itu waktu SD berarti ya Mas ya? Oh iya benar. SD sudah begal juga. Ya jadi ceritanya gini Mas. Jadi waktu itu lihat Mas tetangga itu punya sepeda Mas, sepeda 3 Mas. Saya agak iri gitu Mas. Ya udah, saya begal. Terus setelah itu ya SMP, SMA alhamdulillah juga saya masih konsisten Mas di dunia perbegalan ini Mas. Jadi waktu itu zamannya apa ya, sepeda-sepeda apa itu saya lupa apa ya Mas. Fiksi. Fiksi iya. Tahun itu kan fiksi lagi lama-lama itu masih booming. Nah ya udah saya begal juga. Sampai sekarang saya alhamdulillah saya juga sudah lulus dari kampus terbaik ini. Saya menekuni bidang begal motor Mas ya. Iya saya udah begal banyak banget Mas, macam-macam motor saya udah begal Mas. Apa aja tuh motornya? Ada motor kopling, motor bebek, matic, skuter itu Mas, motor gede itu Mas, moge, kayak macam-macam Harley. Itu saya begal juga Mas. Tapi ada satu Mas yang sampai saat ini saya belum pernah begal. Ada tuh motor emang nggak bisa dibegal gitu Mas? Nggak bisa Mas. Motor apa itu Mas? Motor polisi Mas. Selanjutnya nih saya masih akan bertanya lagi, tapi kali ini pertanyaannya bukan dari saya. Ini ada pertanyaan saya di kampus itu sudah mengirimkan. Jadi pertanyaannya itu Mas, saya minta izin dulu Mas ya, soalnya saya siang-siang ini mau kembali ke jalanan. Jadi perlu ada kegiatan, jadi maaf ya bos, saya undur diri dulu. Ya, Salam dulu. siapa silakan. Semoga sukses ya di jalannya. Oke. Ya. Oke. Lanjut lagi nih Mas, kita ada pertanyaan dari teman saya Fadil Lubis dari Sistem Teknologi Informasi. Nah, pertanyaannya itu, Mas begal, sekarang kan sudah memasuki era teknologi. Bagaimana sih pemanfaatan teknologi informasi di dunia perbegalan? Gimana Mas? Nah, sebenarnya perkembangan teknologi informasi ini sangat mempengaruhi perkembangan dunia perbegalan. Misal nih, kita itu bisa melacak calon korban dengan menggunakan teknologi remote sensing atau GPS. Oh, bisa gitu ya Mas? Bisa. Terus juga kita sekarang bisa menggunakan drone yang sudah dilengkapi kamera. Yang ini Mas, yang terbang itu Mas? Jadi kita nggak perlu berlama-lama nih nongkrong nunggu di daerah operasi. Kita tinggal nunggu, tinggal lihat, wah ini daerah prospektif nih, langsung kita ngajar. Oh, gitu ya, luar biasa. Ternyata pakai drone juga begal ya. Selain itu kita juga aktif nih di dunia maya. Misal kita punya Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, dan semacamnya. Punya juga tuh Mas. Punya. Bahkan ya Mas, kita sudah punya official line account yang bisa di-add sama subscriber semuanya. Wah, ada official account juga Mas? Ada, namanya Begal Official. Di situ semuanya bisa update informasi-informasi terbaru tentang perbegalan, di mana daerah bahaya perbegalan, tempat yang menyenangkan untuk membegal, teknologi perbegalan terbaru, dan semacamnya. Selain itu kita juga menggunakan internet untuk saling berkomunikasi, di mana di situ kita membangun suatu forum yang bernama FBI, Forum Begal Internasional. Forum Begal Internasional? Iya, di sana kita biasanya saling sharing ilmu dan teknologi terbaru tentang perbegalan ini. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Mantap sekali ya Mas. Oke, ini memang dunia perbegalan itu ternyata sangat menarik ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua, masih dari teman saya dari kampus. Ini ada Raja Polen dari Teknik Perminyakan. Nih junior saya Mas bertanya seperti ini. Begal ini kan sangat masif, tidak hanya terjadi di wilayah tertentu saja, tapi benar-benar seluruh Indonesia. Bagaimana caranya mengatur hal tersebut? Sebenarnya di perbegalan ini kita memiliki suatu sistem kaderisasi yang cukup baik. Itu ada kaderisasi juga Mas? Ada, seperti saya tadi, junior saya tadi itu sedang saya kader. Oh, makanya di box ini. Iya, itu salah satu bentuk tugas kaderisasinya. Dan emang ada organisasi begal juga ya? Ada Mas. Untuk organisasinya kita punya berbagai macam skala, mulai dari regional, nasional, sampai internasional. Tapi karena prinsip organisasi kita berasaskan kekeluargaan, maka bentuk organisasi kita adalah KB. KB? Keluarga Begal. Terus KB ini tuh diketuai oleh siapa Mas? Nah, itu dia. Karena terdapat beberapa masalah di dalam sistem KB ini. Untuk periode ini kita menemukan banyak hambatan untuk memilih ketua KB berikutnya. Jadi karena sampai saat ini kita belum memiliki ketua, kita menggunakan sistem PJS. PJS itu apa Mas? Penanggung jawab sekitar 2 bulan. Jadi direncanakan ini dalam 2 bulan ini akan terpilih ketua baru atau bagaimana Mas? Harapannya sih begitu. Terus kalau misalnya nih tidak juga terpilih ketua yang baru, apa yang akan terjadi Mas? Tetap pakai PJS, penanggung jawab selamanya. Oh, gitu ya.
Oh iya? Mas. Oh, sudah? Silakan dulu. Tadi ini cepat sekali nih. Emang tadi pengamennya cepat gitu aja gitu? Iya mas, jadi sebenarnya ini mas ya kalau untuk pengamen, saya ini resminya mas. Jadi saya tadi cuma ngumpulin iuran aja iuran. Tiap orang yang masih junior ya kita tarikin lah itu untuk makan ya untuk organisasi pengamen juga. Oh, ada organisasi? Ada mas. Luar biasa. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan lanjutkan lagi ke sesi tadi ya. Tadi itu katanya keluarga begal ini sedang mengalami masa-masa pelik gitu ya mas? Benar seperti itu? Ya benar. Jadi di sini KB sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan permasalahan yang sangat-sangat pelik dan multisektoral. Sampai-sampai nih mas, banyak masa-masa begal yang menurut adanya perbaikan sistem KB. Wah betul itu mas. Saya juga merasa kalau perbaikan sistem KB ini mas urgent juga mas. Oh, kenapa? Ya contoh nih misalnya mas ya. Kan biasa sudah ada rapat-rapat antar divisi komunitas regional itu mas. Rapat jam 7 malam sampai jam 3 pagi mas. Wah, mau banget itu mas. Bahkan bisa berlanjut sampai besoknya lagi mas. Berapa hari itu mas? Namanya? Seminggu mas. Wah, rapat doang seminggu. Ya mas. Nah ini masalahnya bukan karena kitanya waktu bagaimana gitu mas ya. Astagfirullah. Jadi kenapa bisa begitu mas kalau gitu? Iya ini sebenarnya gara-gara begal-begal bakat yang mestinya udah pensiun ini masih ngurusin KB mas. Oh, jadi mereka harus sudah pensiun. Nah pensiun tapi malah masih mengurusi organisasi Anda. Itu mas. Itu makanya astagfirullah kita cuma bisa istighfar mas di situ mas. Oh ini Mas Oja ini kan dia cukup senior ini. Jadi menurut Mas Oja itu harus seperti apa nih begal-begal yang harus sudah pensiun ini? Ya, saya walaupun senior tapi saya juga masih aktif di dunia KB. Ya. Emang jadi belum waktu untuk pensiun kalau Mas Oja ini ya? Betul? Oh. Sekitar sekian bulan lagi lah saya mau pensiun, saya sudah tua. Seperti itu. Kalau menurut saya, sebaiknya para begal bangkot yang sudah mau pensiun sebaiknya memberi kesempatan kepada begal-begal junior ini untuk berkarya. Mungkin kalau ingin memberikan bantuan, bisa dalam bentuk lain, misalnya menyediakan akomodasi atau logistik kepada para begal-begal. Ya cuy pasti kan Lurin, golok, samurai, minimal komen semangat di status lain. Oh gitu. Tadi ya ada official account itu. Oh iya, official support gitu. Semangat terus kasih stiker. Jadi bukan malah menghambat junior untuk berkarya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi mas terakhir dari teman saya masih dari kampus. Ini ada Raka dari SBM. Dia bertanya, Mas Begal yang Budiman, bagaimana tips agar terhindar dari tindak pembegalan di jalan raya? Nah, mungkin bisa dijelaskan? Siapa bisa. Tips untuk menghindari aksi pembegalan itu sangat sederhana. Saya bisa memberikan 3 tips buat pemirsa semua ya. Jadi yang pertama itu yang paling mudah sih ya, kita jangan pakai kendaraan pribadi, jangan pakai mobil, jangan pakai motor, gitu ya, naik angkot lah gitu ya. Selain kita bisa mengurangi kemacetan, bisa mengurangi polusi udara, tapi yang paling penting ya kita nggak akan ketemu begal di situ. Yang paling kita mau copet juga ya, tapi itu bukan begal lah ya, santai aja mas ya. Kalau yang kedua ya masuk begal aja supaya nggak dibegal gitu. Gimana mas Ujang? Ya jadi kita membuka lowongan kepada teman-teman semua yang sudah lulus ataupun belum lulus untuk masuk ke keluarga begal. Kita memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah tidak dibegal karena begal tidak akan membegal begal. Karena satu tadi prinsip dari keluarga begal adalah kekeluargaan. Karena kita keluarga. Nah ini tips ketiga ya mas. Kalau memang ternyata teman-teman semua nggak bisa mendapat tips-tips yang sebelumnya, ya berdoa aja lah mas ya. Semoga tadi begal gitu ya. Oh, udah itu. Tipsnya 3 ini ya. Oh, oke. Mungkin cukup sekian. Pada vlog 3 kali ini, saya Firdaus dan narasumber ini Mas Oja dan juga Mas Madun mau mundur dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Udah mas? Iya, udah. Karena kita keluarga. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Topik. Tanya saya ya. Ulang. Apa tadi? Dan multiseluler. Apa sih? Sakit apa? Menanggung jawab sekitar 2 bulan.
Tapi baru-baru ini aja pemberitaannya menjadi masif.